Dan sejauh mana peluang timnas Indonesia bisa mengatasi Vietnam besok? Kita akan bahas bersama analis sepak bola, Bung Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung Yuke. Selamat malam, Bung Yuke. Selamat malam, Radi. Oke, Bung Yuke, kalau kita lihat pertemuan Indonesia-Vietnam besok, ini kan jadi yang pertama kalinya juga buat John Herdman ya, Yes. Di Piala AFF dan ketemu Vietnam yang biasa bermain keras. Yes. Dan besok sepertinya akan tensinya juga akan tetap sama, tensi tinggi. Iya. Apa yang harus diwaspadai oleh Herdman? Ya selalu ya kalau kita bertemu dengan Vietnam selalu permainan akan dengan tensi tinggi, dengan permainan keras. Karena ini partai bergengsi, kita tahu bagaimana di sejarah Indonesia kalau ketemu Vietnam itu bukan cuma di AFF, juga di SEA Games itu kan selalu berlangsung dengan penuh drama ya. Betul. Dan besok tentu ini menjadi momen untuk kita bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa tim ini sudah bisa kembali dalam track untuk bisa menjadi kontender juara. Karena Vietnam ini kan juara bertahan. Dan besok kita bermain di kandang sendiri. Tapi memang banyak catatan yang harus kita perbaiki ya. Terus terang saja karena kita melihat bagaimana di laga kemarin ketika kita mengalahkan Timor Leste. Hasilnya memang oke, tapi secara permainan tidak terlalu mengesankan. Itu yang saya kira harus benar-benar menjadi catatan penting bagi John Herdman. Oke, nah kita sekarang lihat statistik sejauh ini antara kedua tim. Indonesia kan kalau kita lihat statistik ini sedikit unggul dibandingkan Vietnam dalam hal produktivitas gol. Ya. Tapi tim Garuda sudah kebobolan 1 gol. Nah, akurasi syuting pemain timnas mencapai 57%, sedangkan Vietnam 36%. Nah, artinya 1 dari 2 peluang bisa mengarah ke gawang. Akurasi operan bisa terlalu jauh bedanya. Nah, kalau kita lihat, apakah angka-angka ini bisa mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari skuad Garuda? Bu Yuke. Ya, kalau angka-angka tentu merupakan kredit yang kita juga harus berikan ya. Dari formula yang coba ditawarkan oleh John Herdman, dari 2 pakem yang kita lihat sendiri bagaimana saat kita bermain dengan Kamboja, itu kan kelihatan itu pakem utamanya ya. Kemudian ketika lawan Timor Leste agak berbeda starting line up. Itu juga membuat sebetulnya ini belum secara utuh mencerminkan kekuatan kita. Ya. Kalau ini kan memang sekedar angka-angka, karena lawan yang dihadapi memang juga berbeda. Pendekatan taktik yang kita hadirkan juga berbeda. Tapi kalau lawan Vietnam kita nggak bisa lagi eksperimen. Kita harus bermain dengan skuad terbaik kita. Oke, jadi timnas juga tidak bisa terbuai dengan angka-angka ini ya. Betul. Ini lawan Vietnam akan berbeda ceritanya. Nah, kita lihat catatan berikutnya ada 2 ujung tombak Indonesia dan Vietnam yang menjadi pemuncak sementara top skor Piala AFF 2026. Ada Mitchell Baker dan Nguyen Din Bak. Mitchell dengan 4 golnya dan Nguyen Din Bak dengan 3 gol. Mitchell belum kasih asis, sedangkan Din Bak sudah ada 1 asis dan akurasi tembakan lebih bagus Mitchell 50%, sedangkan Din Bak 36%, 77% akurasi operan untuk Mitchell dan 89% akurasi operan justru untuk Din Bak. Melihat statistik ini, bagaimana melihat kedua pemain ini akan bertarung besok? Iya, saya kira dua-duanya punya peran sangat penting bagi masing-masing timnas ya. Walaupun kita tahu bahwa keduanya punya karakter yang berbeda. Kalau Mitch Baker ini lebih sebagai striker murni, striker nomor 9 yang memang lebih banyak diharapkan sebagai finisher. Tapi kalau Nguyen Din Bak ini kemarin ketika lawan Timor Leste mencetak hat-trick, tapi dia bermain lebih kepada sektor sayap. Jadi mereka nggak mungkin head to head juga karena memang karakter berbeda, tapi sama-sama punya peran yang penting untuk bisa menjadi mesin gol bagi kedua tim. Punya kepercayaan juga nanti John Herdman pastinya di pertandingan besok terhadap Mitch Baker? Kelihatan sekali memang ketika kita lawan Kamboja maupun lawan Timor Leste, striker utamanya nggak ada lagi kecuali Mitchell Baker. Kemarin kan ketika Timor Leste main bersama Indonesia, tidak ada Mitch di babak awal juga agak kesulitan mencetak gol sepertinya. Karena Mitch Baker tidak dapat supply, itu yang jadi persoalan kan. Dia diturunkan sebagai starter saat menghadapi Kamboja melawan Timor Leste, tapi ketika lawan Timor Leste dia seolah-olah nggak ada di lapangan karena supply-nya yang kurang, karena komposisi pemainnya berbeda, itu yang terjadi. Dan yang juga harus diwaspadai adalah lini serang Vietnam yang punya striker naturalisasi juga, bernama Nguyen Xuan Son. Bagaimana Anda melihat sosok Nguyen Xuan Son ini? Ya, kita harus lihat secara keseluruhan ya bagaimana Vietnam ini tim yang sangat kolektif, tim yang sangat disiplin. Walaupun memang kemarin mereka agak sedikit shock karena bisa ditahan oleh Singapura yang sebenarnya secara tradisi itu di bawah dari Vietnam. Ini yang juga menjadi catatan bahwa ternyata Vietnam pun juga punya titik celah ya yang bisa kita maksimalkan. Ketika bermain dengan disiplin, dengan struktur yang cukup solid, Vietnam pun juga akan kesulitan. Dan tadi disebutkan bagaimana di depan mereka punya pemain naturalisasi seperti Rafael Son, ini juga patut diwaspadai. Dan karenanya kita nggak boleh lagi melakukan eksperimen seperti ketika kita menempatkan 3 pemain belakang yang notabene baru dipasangkan kemarin ya saat menghadapi Timor Leste. Kelihatan sekali mereka tidak terlalu luas ya, sehingga akhirnya di babak kedua dikembalikan lagi skuad utamanya, Sandy Walsh dimainkan, Saint Batinama dimainkan, baru lebih hidup lagi dinamikanya.
Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat rekor pertemuan kedua tim sejak tahun 1991. Ini menarik. Indonesia dan Vietnam sudah bertemu sebanyak kurang lebih 31 kali. Dan Indonesia unggul 11 kemenangan, sedangkan Vietnam 9 kali. Nah, sisanya berakhir imbang. Nah, sejak 1991 ini memang Indonesia masih punya catatan lebih baik gitu ya dibandingkan Vietnam. Nah, kira-kira bagaimana Anda melihat pertemuan besok? Apakah juga akan mencatatkan rekor baik juga untuk Indonesia atau ada situasi yang berbeda kali ini? Iya, saya kira ini kesempatan buat kita menunjukkan hegemoni baru di era John Hartman dengan konfigurasi tim yang berbeda yang mungkin sebelumnya dihadapi oleh Vietnam di bawah asuhan dari pelatih yang sekarang ini, Kim San-sik ya. Karena sekarang kita komposisinya mixing nih antara pemain-pemain ex-diaspora dengan pemain domestik kita yang tetap merupakan squad yang terbaik yang saya pernah lihat di Piala AFF. Artinya Vietnam sendiri nggak bisa menganggap remeh tim kita juga karena sudah berbeda konfigurasi playersnya dengan ketika mereka mungkin beberapa tahun terakhir bisa mengalahkan kita dengan begitu meyakinkan, tapi kali ini mereka justru akan menjaga kewaspadaan apalagi mereka harus bermain di kandang kita gitu. Ya. Dan kalau kita lihat 5 pertemuan terakhir, kalau tadi kan dari awal pertemuan Indonesia dan Vietnam ya. Kalau ada ini 5 pertemuan terakhir sepertinya relatif lebih imbang ya. 15 Desember Indonesia kalah 1-0, 26 Maret 2024 Indonesia menang lawan Vietnam 3-0. 3-2 ya skornya ya. 3-2 ya. Ini artinya nih skor menang kalahnya 3-2. 3-2 keseluruhan Indonesia mendapatkan 3 kali kemenangan, sedangkan Vietnam mendapatkan 2 kali kemenangan. Sebenarnya masih tetap unggul dari 5 pertandingan terakhir. Cuman yang jadi catatan di Piala AFF ini selalu kalah kita. Sedangkan kita punya keunggulan waktu itu di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Ya, nah, bagaimana di ajang AFF ini ada perbedaan ketika Indonesia bertemu dengan Vietnam? Sangat berbeda. Kalau dari rekor keseluruhan saja dari 2024 sejak tim ini ditangani oleh Kim San-sik, mereka 15 kali laga selalu menang di Piala AFF. Bayangkan itu ya. Mereka baru tertahan kemarin lawan Singapura. Jadi memang ini Piala AFF ini menjadi ranahnya bagi Vietnam untuk show off. Kalau mereka bermain di level seperti kualifikasi kemarin Piala Dunia ataupun Piala Asia, mereka akan berhadapan dengan squad nomor 1 kita, squad diaspora kita. Kalau ini kan memang di luar kalender FIFA ya. Betul. Ya. Nah, sekarang kita juga akan masuk ke prediksi line up. Ini kami perkirakan John Hartman juga masih akan mempertahankan dengan formasi 3-4-3. Ini kami coba gambarkan kurang lebih seperti ini. Nadeo masih dipercaya menjadi kiper sepertinya. Lalu di belakang ada 3 back, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shane Patinama. Lalu di kanan ada Ariano Reinders. Di tengah ada Profesor Tom Haye, Ivar Jenner, dan Donny Tripamungkas. Di depan sepertinya akan dipercayakan lagi kepada Beckham Putra, Mitchell Baker, dan Ragnar Oratmangun. Anda kurang lebih sepakat dengan susunan pemain ini yang paling ideal? Apakah ada yang bisa diotak-atik lagi? Saya kira ini kombinasi ataupun perpaduan yang cukup komplit ya antara laga pertama kita ketika kita menang besar lawan Kamboja dengan kemarin lawan Timor Leste, di mana di sini komposisinya kembali di belakang seperti ketika kita lawan Kamboja dengan 3 back, kipernya tetap Nadeo, belakangnya tetap Sandi, Patinama, Ridho, dan yang nambah sedikit lebih fresh itu karena Ragnar di sini dalam prediksi ini dimainkan bersama dengan Beckham. Ini saya kira 2 pemain yang punya kemampuan untuk melakukan penetrasi. Saya kira ini skuad terbaik yang sangat logis ya untuk ditawarkan ya kepada pemirsa untuk menghadapi Vietnam nanti. Gitu. Tapi pada saat melawan Timor Leste ada satu nama yang sepertinya tidak tergantikan di sisi kiri, ada Donny Tripamungkas. Ketika Donny Tri tidak main sejak awal, ini terlihat sekali agak ada ketimpangan serangan-serangan dari sisi kiri. Bagaimana Anda melihat sosok kunci dari Donny Tripamungkas di sisi kiri penyerang lawan ini? Sangat kelihatan sekali ya bagaimana influence-nya dia ketika dia dimainkan menggantikan Tim Gapen saat kita mengalami deadlock melawan Timor Leste kemarin, langsung permainan menjadi cair. Apalagi dia bisa melakukan koneksi yang sangat baik dengan Ragnar yang juga baru dimainkan kemarin ketika melawan Timor Leste. Kelihatan sekali kebuntuan-kebuntuan, sumbatan-sumbatan itu langsung mencair. Artinya bahwa kehadiran Donny Tripamungkas dan juga Ragnar, kalau besok bisa dimainkan bersamaan ya ketika menghadapi Vietnam, saya kira itu akan menjadi huludak yang sangat menjanjikan. Itu yang kita harapkan terjadi. Nah, sekarang kita ke sisi kanan, ada Ariano Reinders dan juga Beckham Putra di sana. Tapi kalau saya lihat kemarin Reinders tidak main juga, seperti agak tersumbat juga serangan-serangan dari kanan. Karena umpan-umpan Reinders ini yang memanjakan Mitchell Baker pada saat pertandingan melawan Kamboja. Nah, tapi ketika bola mengalir ke Beckham Putra, sepertinya aliran bola yang disampaikan atau dioper kepada Mitch juga tidak seoptimal ketika Reinders memberikan umpan terhadap Mitchell Baker. Anda melihat 2 sosok pemain ini
Bagaimana kontribusinya untuk menggedor gawang lawan? Justru semestinya ini menjadi link up ataupun juga koneksi yang bagus ya, karena Reinders dan Beckham kan satu klub ya, dan mereka Harusnya kemarin sama-sama membawa Persib menjadi juara, dan sekarang mereka tinggal bagaimana berkolaborasi untuk bisa memberikan banyak supply servis kepada Mitch yang di laga pertama kelihatan sekali karakter aslinya sebagai penyerang tulen ya. Itu yang saya kira menjadi tugas bagi Reinders dan Beckham, sesering mungkin memberikan banyak supply ke kotak penalti, karena sekarang kita punya kelengkapan bukan saja mampu melakukan tusukan-tusukan dari ruang antar lini, tapi juga dengan bola-bola crossing sudah ada jawabannya untuk penyelesaian, karena Mitch Baker dengan postur yang sangat jangkung, kemudian juga usia yang sangat muda, dia masih bugar, masih fresh. Saya kira itu sebuah kunci yang bisa kita maksimalkan ya dengan komposisi seperti ini. Nah, tapi begitu kemarin Reinders tidak ada dan Beckham tidak ada dan Egy ada di situ, sepertinya juga Egy agak mandek. Bagaimana melihat sosok Egy ini sebagai pelapis Reinders maupun Beckham sebenarnya di sisi kanan? Kemarin Reinders main sebetulnya ya. Yang tidak ada itu Beckham kemarin. Tapi memang tidak jalan karena secara keutuhan, kesatuan tim memang tidak lengkap komposisi pemainnya ini, sehingga mempengaruhi keseimbangan. Tadi nggak jalan. Jadi mempengaruhi keseimbangan. Bahkan ini pertahanan yang kemarin kita lihat itu kan komposisinya baru semua tuh. Brand Patari, kemudian juga Wahyu Pras, ada Jordi Amat, itu sudah ikut mempengaruhi bagaimana distribusi bola ke depan. Karena karakternya berbeda dengan Sandi ataupun Sen Batinama yang bisa melakukan build up. Sehingga dengan tadi kembali ke bagaimana pentingnya Beckham kali ini, tentu ini sangat diharapkan bisa lebih banyak membuat dinamisasi lini tengah menjadi lebih tajam lagi untuk melakukan tusukan-tusukan, karena Beckham punya kemampuan melakukan inverted, kemudian Ragnar juga, dan Reinders dengan kolaborasinya saya harapkan ini bisa menjadi supplier yang diandalkan ya bagi Mitch untuk kembali bisa subur lagi seperti di pertandingan pertama melawan Kamboja. Baik. Lalu selengkapnya saudara, bagaimana prediksi laga besok antara Indonesia melawan Vietnam? Kita akan lanjutkan pembahasan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, pelatih Vietnam menyebut anak asuhnya dalam motivasi tinggi jelang bentrok dengan timnas Indonesia besok. Melawan tuan rumah, Indonesia punya tantangan tersendiri bagi Vietnam. Dalam jumpa pers latihan di Stadion Pakansari Bogor, pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyebut akan menghadapi timnas Garuda dengan hati-hati. Sang-sik bilang, melawan Indonesia penting untuk menentukan kelolosan ke babak selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan, timnya siap menang karena dalam motivasi tinggi. 내일 경기는 본선에 진출하기 위해서 반드시 승리가 필요한 경기인 것 같습니다. 원정이고 체력적으로 부담이 되지만은 그래도 우리가 강한 정신과 의지로 경기에 임해야 되고요. 꼭 싸워서 승리해야 될 것 같습니다. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bung Yusuf Kurniawan. Kalau tadi Bung Yuke, kita sudah melihat perkiraan formasinya 3-4-3. Ya. Cuman kalau saya lihat kan melawan Kamboja lalu juga melawan Timor Leste ini kan tidak akan sesulit melawan Vietnam tentu saja. Kira-kira apakah John Herdman ini akan mempertahankan formasi yang berhasil membawa kita menang melawan Kamboja dan Timor Leste, atau ada perubahan? Karena Vietnam kan lebih terorganisir. Kita juga perlu menyimbangkan antara depan dan belakang begitu, Bung Yuke. Ya, saya kira pondasinya ada ketika kita mengalahkan Kamboja ya, bukan karena kita menang besar, tapi chemistry, irama permainan, kemudian koneksi itu lebih kelihatan ketika kita melawan Kamboja ya. Permainan yang mengalir, kemudian permainan yang banyak variasinya gitu ya. Itu kelihatan ketika kita melawan Kamboja. Sebaliknya ketika kita melawan Timor Leste, justru itu yang tidak tampak. Tapi dengan masuknya Donitri, kemudian Ragnar, Egy tadi sempat kita bahas, itu sedikit memberikan harapan bahwa sebenarnya bisa dikombinasikan antara komposisi ketika kita bisa mengalahkan Kamboja dengan permainan yang sangat atraktif, ditambah dengan pemain-pemain seperti Ragnar, kemudian juga mungkin Beckham dimasukkan di area awal keduanya. Ini bisa membuat paket lengkap gitu ya. Dan melawan Vietnam memang saya kira John Herdman tidak bisa lagi untuk melakukan rotasi pemain ataupun spekulasi ataupun eksperimen ya seperti ketika menghadapi Timor Leste, tapi harus menampilkan komposisi terbaik dari dua skema yang dia coba tawarkan saat baik melawan Kamboja maupun melawan Timor Leste. Yang tadi saya kira cukup baik ya prediksi dari tim Kompas dengan komposisi dan juga itu yang terbaik pemain, gitu. itu saya kira itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sudah pilihan yang terbaik dan itu cukup seimbang juga ya untuk memberikan kenyamanan di belakang. Betul. Dan juga serangan yang
bagus di depan. Iya, setuju ya. Belakangnya kita sudah sangat terlihat baku ya, sepakem ya antara Rido, kemudian C dan Sandi. Rido dengan pengalamannya di level A-nya, Sandi dan Sen juga dengan pengalaman dia juga di e-board sebelumnya, memberikan tambahan positif dalam kematangan bermain. Kemudian di tengah ada sang profesor, Tom Hai, dan juga di depan yang kita lihat bagaimana Mitch kalau mendapatkan suplai-suplai yang bagus, dia juga akan menjadi bomber yang berbahaya buat Vietnam. Gitu. Ini kalau tipikal striker seperti Mitch ini ya tergantung suplai bola juga ya. Iya, betul. Oke, kita juga sudah bergabung saat ini bersama mantan pemain timnas Indonesia, Zainal Arif, yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bung Abo. Malam. Ya, di studio juga ada Bung Yuke. Malam, Bo. Ya, Bung Abo, saya tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Bung Yuke bahwa kita sekarang punya striker yang ya boleh dikatakan cukup sangat bisa diandalkan juga ya, Mitchell Baker. Saya kenapa nanya striker, karena Bung Abo dulu striker gitu. Ini kita akhirnya ada striker di kelompok umur yang bisa diandalkan begitu, Mitch Baker. Sejauh ini Anda melihat performa Mitch Baker bagaimana sebagai seorang mantan striker, Bung Abo? Ya, satu harapan muncul untuk tim nasional Indonesia ya. Sekarang Mitchell Baker sudah memperlihatkan diri dengan ketajamannya dan sejauh ini betul-betul striker yang berada di areal box, dan ini yang dibutuhkan oleh timnas kita. Apalagi suplai para pemain dari sektor flank, bagaimana agresifnya sehingga membuat Michael Beck ini tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan finishing dengan sangat brilian. Oke, ini satu harapan yang bisa kita bisa kita pegang juga terhadap Mitch Baker ini ya, yang sudah menjadi lumbung gol timnas Indonesia di ajang Piala AFF sejauh ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita punya pernyataan dari kapten kita, timnas kita, Rizky Ridho, jelang laga melawan Vietnam besok. Berikut ini. Grup kita, meskipun semua pertandingan sangat penting, tapi besok bisa, jika kita menangkan pertandingan, kita udah otomatis satu langkah ke semifinal, entah itu runner up atau juara grup. Yang terpenting kita fokus pada tim kita sendiri. Kita tahu Vietnam punya banyak kualitas, dia juga juara di kompetisi ini 2 tahun kemarin, jadi besok adalah tes yang baik buat kita. Jadi dengan dukungan supporter, saya yakin kita harus menampilkan yang terbaik agar bisa bawa 3 poin. Dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu akan sama dia lakukan di pertandingan besok, karena kita menggunakan VR juga, jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita. Jadi saya fokus ke tim saya sendiri. Ya, kalau kita simak Rizky Ridho ini luar biasa ya. Dia matang di usia muda begitu, dan sudah menjadi kapten timnas begitu di usianya yang masih muda. Nah, kalau melihat regenerasi pemain, saya ke Bung Abo lagi. Kalau melihat regenerasi pemain, kita sudah punya Rizky Ridho yang matang di usia muda, sudah menjadi kapten, menggenerate semua rekan-rekannya di lapangan dengan sangat baik. Bagaimana Anda melihat sosok-sosok baru yang ada di timnas Indonesia yang juga masih muda saat ini, Bung Abo? Apakah bisa juga memberikan inspirasi seperti Rizky Ridho menginspirasi teman-temannya di lapangan? Ya, sudah pasti ya. Kalau menurut saya ini sudah pasti. Jadi ini menjadi stimulus buat para pemain lain. Ini terpacu bahwa mereka ketika mendapatkan kesempatan, mereka pun sama ingin seperti Rizky Ridho. Mereka bertahan lama di tim nasional. Dan tentunya harus ditunjukkan dengan performa mereka ketika bermain untuk klub. Saya pikir ini sesuatu hal yang mesti harus kita jaga. Para pemain muda ini dengan pengalaman jam internasionalnya yang sangat banyak mungkin seperti Rizky Ridho, ini membuat para pemain lain pun termotivasi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional. Tadi ada yang menarik Bung Yuke dari pernyataan Rizky Ridho bahwa sekarang ada VAR, ya, ini berbeda dengan AFF sebelumnya. Jadi kedua tim harus lebih bisa berhati-hati. Kalau kita ngomongin hati-hati, kok saya koneksinya ke tensi tinggi permainan melawan Vietnam yang selalu dengan tensi tinggi. Apa yang harus diwaspadai dengan permainan tensi tinggi dan cenderung keras dari Vietnam? Ya, konsentrasi, fokus, tidak mudah terpancing, tetap berjalan dengan plan dari pelatih. Saya kira pemain-pemain yang hadir sekarang sudah jauh lebih matang, apalagi sudah ada suntikan dari pemain-pemain ex diaspora yang juga sudah melebur ke sini bermain di Liga Indonesia dan sekarang ada di timnas. Tentu saya kira akan jauh lebih lebih smart bermainnya. Harus lebih pintar bermainnya, tidak ceroboh, tidak gegabah gitu ya. Harus terukur, terorganisasi, dan saya percaya dengan
olahan dari John Herdman ini para pemain bisa menjalankan instruksi yang dia inginkan. Dan lebih tenang begitu ya, menjalankan instruksi yang disampaikan oleh John Herdman. Bung Abo, saya pengen tanya dong pengalaman Anda sebagai mantan striker timnas. Kalau melawan Vietnam apa memang selalu keras begitu dari dulu atau memang ada perubahan sepertinya sekarang sudah lebih kalem gitu atau sama saja, Bung Abo? Ya kalau dulu timnas Vietnam zaman dulu tidak seprovokatif seperti sekarang ya. Justru malah yang mesti harus kita jaga itu ya itu tadi. Jangan sekalipun para pemain kita terpancing dengan hal-hal yang mungkin agak sedikit mengintimidasi. Tetapi kalau zaman dulu sih mereka ya fine-fine aja. Mereka bermain tanpa ada pressure yang membuat mental para pemain juga agak sedikit terganggu. Tetapi saya yakin dengan pengalaman mereka yang sudah pernah membela tim nasional dan pernah juga berhadapan dengan Vietnam, mereka tahu, mereka bisa mengantisipasi itu. Sehingga di pertandingan besok, para pemain akan lebih fokus, seperti yang dikatakan Bung Yuke tadi, akan lebih enak bermain, karena kalau sedikit terprovokasi, saya pikir para pemain ini agak sedikit terganggu. Tetapi saya yakin, para pemain yang ada di timnas kita sudah bisa mengantisipasi itu. Oke, kalau tadi bicara Tom Haye, Bung Yuke juga sempat menyinggung peran profesor ini di lini tengah begitu. Tapi di kubu Vietnam, Bung Yuke, ada juga namanya Quang Hai. Ini jenderalnya Vietnam di lini tengah. Nah, kira-kira kapten pula ya. Nah, kira-kira apakah Tom Haye harus diberi kebebasan lebih sebagai playmaker atau justru ditarik lebih dalam untuk mengunci Quang Hai tadi? Oh, kalau bagian mengunci bukan tugasnya Tom Haye ya, tugasnya Ivar Jenner atau Mark Locke ya. Kita akan tunggu apakah Ivar Jenner dan Mark Locke akan dimainkan bareng lagi. Tapi dengan prediksi tadi tim Kompas kelihatannya harus ada salah satu yang dipilih karena kita harus lebih banyak menyerang, lebih menempatkan banyak punya karakter menyerang. Nah, justru yang tadi katakan Radi, saya lebih cenderung memberikan kebebasan kepada Tom Haye untuk bergerak. Jangan dia dipatok di satu posisi. Kita ingat bagaimana di laga kemarin ketika melawan Timor Leste itu Tom Haye di awal laga kelihatan plottingnya hanya di kiri, jadi kita tuh agak kaku ya, karena Tom bermain lebih melebar dan itu membuat dia banyak terkuras energinya. Tapi kalau dia bermain lebih free roll di tengah, dia lebih sebagai tukang masak istilahnya, itu lebih enak gitu ya. Dan itu yang saya kira juga kita harapkan bisa tampil seperti itu Tom Haye kembali di posisinya nanti ketika lawan Vietnam. Oke, nah kalau bicara siapa saja sih pemain-pemain yang memanjakan Mitch Baker yang sekarang menjadi top skor sementara di timnas Indonesia begitu, saya mencatat kok ada 3 nama ya, Bung Abo dan Bung Yuke. Ada Tom Haye tadi, Eliano Reinders dan Donitri Pamungkas. Ada 3 orang ini yang sangat memanjakan Mitchell Baker. Anda melihat Bung Abo, bagaimana 3 peran ini? Kalau misalnya Anda masih menjadi striker, apakah juga Anda akan bisa langsung mengonversi sebagai gol? Ya sudah barang tentu ya, Bung Yuke. Lebih dimudahkan ya. Lebih dimudahkan. Jadi maksudnya kita lebih fokus di areal box ya. Kalau dengan para pemain yang disebutkan tadi sama Muhagi, jadi ketika 3 pemain ini yang punya peran penting dan beberapa kali juga memberikan umpan-umpan yang sangat memanjakan, ini akan lebih mempermudah tugas seorang striker. Dan saya sangat setuju. Saya ingin ngebahas juga tentang Tom Haye. Memang Tom Haye di klub sebelumnya dia terlihat memang agak sedikit pre-roll ya, diberikan kebebasan. Dan beberapa kali juga striker-striker di klubnya, yaitu di Persib Bandung, banyak peluang-peluang yang terjadi lewat umpan-umpan yang selama ini dimanjakan oleh Tom Haye gitu. Jadi Tom Haye diberikan kebebasan, 3 pemain ini juga selalu diberikan keleluasaan untuk memberikan supply terhadap striker yang mungkin akan menjadi striker masa depan timnas kita. Ya, dan kok saya melihatnya Tom Haye ini makin bersinar di bawah Herdman ya. Katanya kalau dulu chemistry-nya dapat. Betul, chemistry-nya dapat. Kalau dulu 75 menit kayaknya udah ngos-ngosan gitu ya. Sekarang 90 menit masih oke di bawah John Herdman. Kira-kira stamina Tom Haye yang bisa terjaga selama 90 menit ini karena kolektivitas tim atau bagaimana, Bung Ike? Karena memang sekarang dia sudah mainnya rutin ya, reguler. Kemarin kan di Persib Bandung dia main bukan cuma di kompetisi domestik tapi juga di ACL 2 kan.
Asian Champions League 2. Jadi dia terjaga betul kebugarannya, level fitnessnya, sehingga di timnas kita lihat dalam 2 laga terakhir dia selalu bermain penuh ya. Kalau tidak salah, itu kan menunjukkan bahwa dia sudah mulai mampu beradaptasi, sudah mampu menaikkan staminanya, sehingga John Hedman percaya dia bisa secara penuh untuk meremote permainan rekan-rekannya, dan itu menjadi harapan kita. Semoga aja nggak cedera ya Tom Haye. Semoga aja nggak Karena dia cedera, memang secara karakter nggak ada gantinya secara karakter. Sentral sekali perannya Tom Haye sejauh ini di 2 laga Piala AFF. Dan kita akan dengarkan juga pernyataan dari pelatih timnas kita, John Herdman, sebelum laga melawan Vietnam besok. Berikut ini. Besok, really tough test. And we're excited because that's what you play these tournaments for, to play the best teams in moments where it matters to both teams. For us, big chance to take control of the group tomorrow night. And for Vietnam, I think they have to win or draw to stay in the tournament. So a lot to play for. Really exciting for the fans and even more exciting for the players. Harus menang atau draw melawan Vietnam agar bisa bertahan di kompetisi ini, kata John Herdman. Nah, kalau saya melihat John Herdman ini, sisi positifnya yang bisa diambil adalah meskipun lawan kita ya boleh dikatakan jauh di bawah kita seperti Kamboja, lalu juga kemarin Timor Leste, tapi tetap fokus. Pernyataan dari John Herdman tetap fokus untuk menjaga fokus juga dari para pemain. Nah, kira-kira Bung Abo, Anda melihat bagaimana sejauh ini John Herdman memberikan instruksi kepada pemainnya dan juga menjaga kolektivitas tim dan juga menjaga fokus tim sejauh ini di turnamen Piala AFF kali ini, Bung Abo? Ya, kalau saya lebih ini ya, karena mungkin bonding dari awalnya bagaimana John Herdman sebelum melakukan latihan mereka sering face to face, dan mereka John Herdman dengan stafnya mendatangi para pemain dan bagaimana game plan-nya atau stay of play yang akan dijalankan sehingga membuat para pemain itu lebih mudah menjalankan peran itu. Terus pendekatan psikologis ini yang membuat para pemain itu lebih nyaman ketika bermain dan diberikan keleluasan sama tanggung jawab. Itu sih kalau menurut pandangan saya. Dari POV saya. Nah, kalau lihat permainan timnas ini kan selalu dari 2 pertandingan sebelumnya ini selalu melihat ada garis pertahanan yang cukup tinggi dari pemain timnas. Nah, kira-kira kalau melihat karakter permainan seperti itu, kita lebih baik menjadi penguasa bola atau ball possession kita lebih baik, atau kita menunggu Vietnam melakukan kesalahan? Sebenarnya lebih baik yang mana? Saya kira nggak mungkin. Karena pemain Vietnam ini kencang-kencang juga kalau kalau kita menaruh garis pertahanan tinggi bisa diserang balik dan cukup berbahaya seperti itu. Kok saya merasa bahwa John Herdman nggak akan bermain menunggu ya. Timnya akan bermain lebih progresif, akan melakukan high press walaupun mungkin nggak terlalu tinggi, tapi tetap melakukan tekanan, tetap mengendalikan permainan. Karena memang karakter kita kan bermainnya progresif ya. Bukannya seperti Vietnam yang lebih banyak defense counter. Apalagi melihat materi pemain yang kita punya itu kan karakter yang punya atributnya lebih tajam untuk menyerang ya. Misalnya Tom Haye dengan kemampuan diagonal long pass-nya, Beck yang punya kecepatan, kemudian Mitch yang sangat klinis di depan di kotak penalti, ada Ragnar juga yang mampu menusuk. Jadi nggak mungkin kita punya pemain ataupun juga senjata artileri yang sangat lengkap itu hanya bermain di belakang bola, pasti di depan bola. Nah, itu yang saya kira akan coba dilakukan oleh John Herdman. Hanya saja jangan mudah kehilangan bola, karena ketika kita melakukan permainan di atas istilahnya gitu, permainan pressing di daerah pertahanan lawan, terus kita gagal eksekusi, kemudian bola diintercept, maka belakang kita pasti akan banyak kosongnya. Itu yang akan dimanfaatkan oleh pemain Vietnam dengan kecepatan yang mereka punya. Dan ada satu nama yang memberikan memori buruk sebenarnya buat pecinta sepak bola tanah air dan juga timnas Indonesia sebenarnya. Ada Van Hao yang pernah memberikan traumatis juga pada Evan Dimas yang menderita cedera parah pada saat itu. Dan sekarang sudah main lagi. Anda bagaimana melihat si Van Hao ini? Apakah dia masih dengan karakter yang sangat keras atau sebenarnya lebih baik hati-hati lah di turnamen kali ini? Saya kira agak berbeda ya. Dulu kan memang di ajang SEA Games ya, sudah lama sekali ya. Betul. Dan sekarang kan memang komposisi dan juga konfigurasi tim kita berbeda. Kita lebih banyak pemain-pemain yang punya pengalaman Eropa gitu kan ya. Dia nggak akan mungkin juga bisa bermain seperti itu lagi kalau kita bermainnya lebih smart ya, lebih banyak mengalirkan bola, tidak lama dengan bola di kaki ya, tapi mengalir gitu ya. Itu tidak akan mudah ya. Van Hao bisa bermain seperti itu lagi, apalagi ini bermainnya di kandang sendiri ya, kita jangan sampai malah didikte gitu ya. Dan juga yang terpenting tadi di awal, jangan terprovokasi ya. Mungkin mereka pasti akan mancing-mancing ya. Vietnam ini kan siapapun pemainnya
dan juga pelatihnya pasti caranya agak-agak nakal memang, agak-agak nakal. Dan seperti kata Bung Abo tadi memang lebih provokatif dibandingkan zaman Bung Abo dulu ya, Iya, Bung Abo ya. betul. Nah, Bung Abo kalau tadi saya sudah berbicara soal formasi dengan Mojuke, kalau 3-4-3 sepertinya akan menjadi formasi yang ideal untuk menyeimbangkan lini pertahanan dan lini penyerangan di pertandingan besok melawan Vietnam. Kira-kira dari POV sebagai striker, mantan striker Bung Abo, kalau melihat formasi 3-4-3 dengan ditopang kiri oleh Donitri dan di kanan ada Beckham, di kiri ada Ragnar Mangun dan di kanan ada Beckham, dan striker tunggal di depan ada Mitch Becker, itu ada sanggahan dari Anda atau ini memang sudah posisi yang paling ideal sebagai seorang striker? Ya ini style of play yang menurut saya ini sempurna ya. Dengan 3-4-3 mengandalkan dua sektor playing yang mempunyai kecepatan. Kalau memang ini formasi 3-4-3 ini tidak membuat pemain depan kita produktif, saya pikir nanti akan ada perubahan. Tapi kalau memang ini pakemnya yang sudah berjalan akan membuat para pemain itu lebih gampang, lebih mudah dengan tugasnya. Seperti yang dilakukan Tom Hai, juga ini saya menyoroti para pemain ini, Ragnar Mangun dan juga Donitri. Donitri kan kaki kiri murni. Ini yang membuat Donitri itu lebih leluasa. Karena memang biasanya pemain dengan tipe kidal ini paling sulit untuk mengantisipasi umpan-umpannya. Oke. Itu sih. Baik, terakhir. Ideal pokoknya. Iya. Nah, terakhir untuk Bung Abo sebagai mantan striker, siapa kira-kira yang akan menjebol gawang Vietnam nanti di pertandingan besok? Saya kira siapapun yang mencetak gol, karena sepak bola adalah olahraga kolektivitas. Oke. Yang terpenting 3 poin dan lolos ke babak final. Lolos ke babak final yang penting 3 poin. Berapa skornya Bung Yuke kira-kira prediksi Anda? Ini pertandingan yang nggak mudah. Pertandingan yang nggak mudah, ya. Tapi kita optimis kita menang, walaupun mungkin menangnya tipis ya, 2-1 atau 1-0 mungkin. 2-1 atau 1-0, mengingat juga karakter Vietnam yang bermain dengan tensi tinggi dan cukup keras begitu ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Baik, terima kasih perbincangan yang menarik. Kita tunggu besok pertandingan. Tentu seluruh masyarakat Indonesia mendoakan timnas kita bisa menjuarai Piala AFF setelah 30 tahun belum merasakan atau mengangkat piala atau mengangkat trofi yang dambah-dambakan di kancah ASEAN ini. Terima kasih Bung Abo dan juga Mas Yuke telah bergabung di Sapa Indonesia. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.